Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan buku Al-Minahul Qudsiyah Al-Hikam Al-Athaiyah. Ini kajian teman-teman di sini di pesantren Luhur ini. Ini ditulis oleh guru Alexandria ya, seorang ilmuwan, seorang mistikus, seorang sufi besar. Baik, seorang pemuka dalam tasawuf, dalam satu matra pengetahuan dalam Islam, bercorak Syadziliyah. Saya akan baca Al-Hikmatus Sab'un, hikmah yang ke-70. Di sini dikatakan bagus sekali ini. Ma basaqat aghsanu dhullin illa ala bidhri toma'in. Di sini di halaman 114. Ini penjelasan Asy-Syarqawi ya. Ma basaqat aghsanu dhullin illa ala bidhri toma'in. Tidaklah dahan ranting kehinaan, kenistaan itu bertumbuh, menjulang, meninggi, kecuali illa ala bidhri toma'in, kecuali ia berasal dari benih bernama ketamakan atau keserakahan. Menarik, saudara, dalam tasawuf, dalam disiplin ilmu ini tidak ada istilah bakhil, pelit itu tidak ada. Yang ada adalah serakah, tamak. Kenapa? Saya menuduh orang lain pelit, saya menuduh orang lain pelit, kenapa? Karena hati saya tamak, karena hati saya serakah. Saya misalnya mengenal A sudah lama, 10 tahun. Mengapa A tidak pernah membantu kesulitan saya? Mengapa A ini tidak peduli ke saya? Kenapa? Karena hati saya serakah. Jadi pembahasan tentang orang lain pelit kah? Kan ada di Quran. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nas bil bukhl wa may yatawalla fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu surat Hadid ya. Ada orang pelit dan mengajak orang lain untuk pelit. Maknanya begini. Pelit itu gara-gara pelit satu orang nanti menjadi se-RT, se-RW, sedesa, bahkan menjadi malapetaka pelit nasional. Tapi kita kembali kepada pernyataan Sayyidina Ali ya. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Lalu menarik, ini beliau melakukan sidak ya. Ini singkatnya begini. Walidha dakhala Ali ibn Abi Thalibin radhiyallahu anhu karallahu majwah. Ini dia di halaman 116. Jami' al-Basrah. Fawajadal qassasin yaqussuna fa aqamahum hatta ja'a ila al-Hasan al-Basri. Ada yang baca Hasan al-Basri. Faqala ya fata inni as'aluka. Di redaksi yang lain inni sa'iluka anamrin. Fa in ajabtani fihi abaqaituka wa illa aqamtuka kama aqamtu ashabak wa kana qatra alaihi sumtan wa hadiyan. Jadi apa sih penyebab, satu paragraf sebelumnya ya, apa sih penyebab orang ini serakah misalnya? Karena dia tidak percaya takdir, karena dia ragu, padahal firman Tuhan walaqad qasamna nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Kami sudah distribusikan, kami sudah bagi rata rezeki untuk kalian, tapi kenapa kalian tidak percaya? Ma'isah ini mata pencaharian ya, pangupo jiwa. Baik, kalau ditanya kepada tamak, bapakmu siapa? Asyakku fil makdur, ragu ke takdir. Mama hirfatuka, sepak terjangmu, gerak-gerikmu, aktivitasmu apa? Laqala iktisabuzul, hanya menuntut mencari kehinaan saja. Lantas kalau ditanya lagi, ma ghayatuka, orientasimu apa? Laqala al-hirman, tidak percaya atau ragu atau berputus asa kepada rahmat Allah. Baik, walidha dakhala Aliyun, oleh karena itu dakhala masuk, maknanya Sayyidina Ali ini melakukan sidak, inspeksi ketika beliau khalifah dari Kufah ke Basrah, masuk ke Masjid Jami' Basrah karena di sana banyak para ulama, intelektual ya, para naratama dalam pengetahuan dan seterusnya, para manggala, para natapraja, nataprawira dan seterusnya. Beliau masuk ke Masjid Jami' Basrah itu fawajadal qassasin. Penceramah oleh Sayyidina Ali ini diibaratkan qassasin. Tukang cerita saja. Hanya cerita, tidak ada ilmu, kadang ini rame yang ya belakangan ya. Ada Gus siapa, ada Habib Anu, ada Ustadz Anu ya, yang tidak jelas ceramahnya, tidak bermutu, membodohi umat. Dia dongeng saja isinya, nyaris tidak ada ulasan-ulasan tentang tafsir kah, teologi, tentang apalagi saintek, padahal Quran ini dominan tentang sains. Tapi mereka hanya ngancam-ngancam umat dengan neraka, membodohi umat dengan leluhur mereka dan lain-lain. Oke. Sayyidina Ali mendapati fawajadal qassasin, beliau mendapati para tukang cerita, penceramah yaqussuna, saling unjuk kebolehan mereka semua, faqamahum hatta jaa ilal Hasanil Basri. Beliau meminta semua penceramah ini di Masjid Basrah
oleh Sayyidina Ali ketika beliau khalifah, ayo berdiri satu-satu, disidak. Maka mereka yang tidak bisa menjawab dua pertanyaan Sayyidina Ali lantas dicabut license atau lisensi penceramahnya, lisensi keulamaannya. Ini berarti Sayyidina Ali 15 abad yang lalu, 13,5 abad yang lalu sudah melakukan sertifikasi ulama. Pertanyaannya, kenapa pemerintah di Indonesia ragu, diam, ambigu ya? Kenapa tidak dibasmi saja si ulama-ulama yang meresahkan, oknum ya? Habib-habib siapalah yang tidak jelas itu, yang ilmunya tidak tahu dari mana, hanya membodohi umat, hanya cari duit, cari cuan saja. Gus-gus yang pasang tarif 70-80 juta, kelompok-kelompok solawatan yang tarifnya 120 juta. Kenapa tidak dibasmi saja mereka? Kenapa pemerintah ini nunggu apa sih? Mereka loh. Jadi gerbong-gerbong pembodohan umat ini dilokomotifi oleh mereka ulama palsu yang sabda Nabi, "Wailul li ummati man ulama isu yattakhiduna hadzal ilma tijaratan rabhan li anfusihim la arbahallahu tijaratahum." Celaka, sengsara. Wail itu maknanya neraka. Makna yang lain adalah celaka, sengsara menghadapi fitnah besar umatku nanti. Beliau katakan 14,5 abad yang lalu, berarti sekarang terjadi. Gara-gara min ulama isu, gara-gara sepak terjang, rekam jejak, modus ceramah, pengasong ayat, mereka yang cari duit, cari cuan dengan jual agama. Yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, yang menjadikan ilmu, agama, sabda Nabi, firman Tuhan sebagai komoditas atau barang dagangan. Rabhan li anfusihim, semata-mata demi keuntungan pribadi, la arbahallahu tijaratahu. Ini terjadi sekarang. Oke, sedikit lagi. Faqala ya fata ini as'aluka, saya mau tanya sesuatu, kalau kau mampu jawab, saya kasih kamu lisensi berceramah, kalau enggak, lisensimu akan aku cabut. Kama akum tu ashabak. Wa kana qatra alaihi sumtan wahadian. Tenang, kemudian damai. Faqala al-Hasan sal amma syi'ta. Wahai tuan, wahai paduka, ya Amirul Mukminin, silahkan Anda bertanya sesuka hati Anda. Ma malakuddin, kata Sayyidina Ali. Apa yang menopang agama ini apa? Qala al-wara'. Hati-hati pada yang haram, lebih-lebih yang makruh ya, lebih-lebih pada yang haram ya. Kemudian yakin pada Tuhan dan seterusnya. Fama fasaduddin, yang merusak agama apa? At-tama. Tama, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bertanya, apa yang merusak agama? Tama. Apa penopang agama? Waro. Lantas kata Sayyidina Ali, ijlis famithluka mayyatakallam 'alan nas. Silakan duduk, orang sepertimu, ulama sepertimu yang layak berbicara kepada umat manusia. Jadi perlu diketahui Imam Hasan Basri ini adalah imamut tabi'in, imamnya para tabi'in. Ketika perang Al-Qadisiyah, raja pemimpinnya Yahudi, pemimpin Persia namanya Yazdirjid, di perang Al-Qadisiyah 2 kalah di zaman Sayyidina Umar. Pemimpinnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dibawa ke Madinah, ada seorang tua, ada suami istri Pak Yasar dan Bu Yasar, punya anak bayi kira-kira 1 tahun, dibawa ke Madinah, diserahkan kepada istri Nabi namanya Ummu Salamah. Dan nanti keluarga ini ikut Nabi, ikut keluar istri Nabi, ibu kita Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan diasuh oleh Nabi, bahkan diasuh oleh istri Nabi. Ketika bapak ibu ini bekerja, Pak Yasar dan Bu Yasar, Imam Hasan Basri kecil ini menangis dan digendong dan disusui oleh istri Nabi. Jadi beliau adalah putranya Nabi karena putra susuan dari istri Nabi, yakni Sayyidah Ummu Salamah. Maka beliau ini berguru pada banyak sahabat dan istimewa. Nah, yang perlu kita catat adalah Sayyidina Ali tegas membasmi, memberantas para penceramah palsu, habib-habib tidak jelas, gus-gus picisan yang hanya modal tampang atau apa. Masih sangat muda mereka, masih belasan atau 20 tahun sekian, belum waktunya berceramah, belum waktunya memberi fatwa, tapi mereka hidup dalam gemerlap popularitas, media sosial, dan orang-orang seperti mereka sebenarnya yang membahayakan agama. Oleh karena itu, pandai-pandailah mencari guru, belajar kepada ulama yang arif, yang berwawasan luas, yang bijak bestari, yang menjadikan agama bukan sebagai dagangan, bukan sebagai komoditas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.